Yang pertama, Iya. harus melek sama apa yang dilakukan tindakannya ini bahwa, segala sesuatu tuh ada risikonya. Betul. Jadi pilihlah tempat yang legal terlebih Iya dahulu. iya iya. Benar kata Mbak Novi, there's nothing wrong about ngutang Betul. sebenarnya. Ini udah darurat karena literasinya kah? Atau memang pengawasannya yang kurang? Atau gimana Mbak Devi? Dari analisis Mbak Devi. Kalau kita mau minjem, misalnya kita punya duit 1.000 nih, maksimal kita boleh ngutang itu cuma 300 perak, nggak boleh lebih gitu ya, karena kan ada hal-hal lain, kita perlu ongkos, kita perlu makan, inget kita hidup Iya, kita dihianati berkali-kali, Pocut. Apa perasaan lo ketika lo dihianati berkali-kali? Kok gue kuat ya? Udah istilahnya kalau The Rain tuh terlatih patah hati ya. Aku sudah mulai lupa. Lagu karaoke sejuta umat ya. Iya Begini. Aduh, tapi ngomong-ngomong emang gak semangat sih, soalnya banyak banget kasus-kasus bunuh diri ini. Aduh iya yang lagi. pinjol-pinjol gitu. Mau gak mau pasti berita-berita yang berseliweran itu juga ngefek ke bagaimana kita akhirnya mengafirmasi apa yang ada di sekitar kita ya. Betul-betul. Kemarin kita dua berita nih soal pinjol iya. bikin orang bunuh diri di 2 tempat. Iya, di Kediri sama di Ciputat ya kemarin Ciputat, ya kan. bener. Jadi kalau yang di Kediri, alhamdulillah masih selamat dari 4 orang satu keluarga. Yang meninggal anaknya yang paling kecil, tapi yang 3 masih selamat ya. Kalau yang di Ciputat semuanya satu keluarga gitu. Tapi memprihatinkan banget, soalnya kayak berarti sepusing itu loh. Dibikin sama pinjol. Nah itu dia. Pusingnya tuh pusing bayarnya, pusing debt kolektornya, atau pusing apanya? Atau emang udah salah aja cara ngatur duitnya, sehingga akhirnya lari ke pinjol. But anyway, kita akan bahas dari sisi sosial dulu. Kenapa sih orang-orang ini bisa sampai bunuh diri karena terlilit pinjol? Itu salah siapa? Tadi Pocut udah ngasih opsinya. Kita akan ngobrol bareng sama Mbak Devi dari Universitas Indonesia, pengamat sosial, Mbak Devi Rahmawati yang sudah hadir lewat Zoom kali ini. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mbak Devi. Sore, halo Mbak. Hai Mbak. Selamat sore Mbak, coba diafirmasi apa yang tadi kita sampaikan Mbak. Kalau berita-berita yang berseliweran nih soal orang terlilit pinjol jadinya bunuh diri, dan gak cuma di 1-2 tempat, di banyak tempat. Dan akhirnya bikin kita gak semangat juga ya Cet ya. Iya. Itu kerasa juga gak Mbak? Itu memang relevan gak tuh perasaan kayak gitu tuh? Iya, nah kita perlu tahu kan bahwa sebenarnya yang ngalamin kayak gini juga bukan cuma di Indonesia. Artinya jangan berpikir bahwa wah Indonesia nih sekarang udah darurat ngutang nih, apalagi pinjolnya gitu kan. Karena banyak yang sampai ekstrim terus sampai harus meninggal. Nah bahkan sebelum pandemi, gara-gara emang internet, itu kita semua kalau mau ngutang itu jadi lebih gampang. Itu satu hal. Betul. Gitu ya. Jadi mantranya emang cuma 2 nih. Kemudahan sama kecepatan. Mungkin kata-katanya bisa pakai kata easy, pakai kata gampang, apa segala macam, tapi intinya cuma 2 itu. Nah ini yang memang membedakan cara ngutang online dengan cara ngutang yang zaman dulu gitu ya. Status misalnya ya kan, dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya. Nah satu hal yang perlu digarisbawahin, ngutang tuh nggak apa-apa kok gitu ya, asalkan, nah ini asalnya ini yang perlu diingat nih, 1, ngutangnya sama lembaga yang memang legal. Karena kalau dia legal, dia nggak akan mau melakukan hal-hal yang membuat sang penghutang itu akan stres dan berpotensi memilih jalan cepat menuju kematian untuk menghindari cara-cara si ilegal tadi untuk meneror orang yang berhutang. Jadi problemnya sebenarnya bukan ngutangnya. Kalau ngutang yang legal-legal ini udah banyak banget ngebantu saudara-saudara kita yang mohon maaf nih, akibat pandemi kan kita tahu sendiri ekonomi dunia bukan cuma Indonesia belum baik-baik lagi gitu ya. Bisnis juga lagi berusaha keras nih untuk bangkit gitu kan. Nah sehingga memang ada sebagian di antara kita yang butuh nih, ada hal-hal yang sifatnya mendesak, entah itu keluarga sakit, entah itu mohon maaf kecelakaan, ataupun tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu nggak masalah, asalkan 1 tadi legalnya, yang kedua kita harus ingat
bahwa ngutang itu berarti kita harus bayar balik. Artinya jangan sampai ngutang di luar kemampuan kita. Nah, kalau dua mantra ini dilanggar, maka ya tadi kita akan berpotensi melakukan tindakan ekstrim sampai bunuh diri. I see, Nah, gitu. dari keterangannya Mbak Devi sudah cukup membangunkan kita ya. Betul, Bahwa yang pertama Iya. harus melek sama apa yang dilakukan tindakannya ini, bahwa segala sesuatu tuh ada risikonya. Betul. Jadi pilihlah tempat yang legal terlebih Iya, dahulu. iya, iya. Benar kata Mbak Novi, there's nothing wrong about ngutang sebenarnya. Akan menjadi salah kalau misalnya kita ngutang tapi di tempat yang salah juga. Dan Betul. peruntukannya ya Mbak Devi ya, bahwa utang Peruntukannya. ini bukan untuk hal yang impulsif. Cuman kalau sebenarnya Mbak, kalau misalkan dilihat dari fenomena zaman sekarang nih, Ya. kan banyak banget katanya Gen Z udah mulai, Ya. ya kan? Itu Ya. sebenarnya kalau Gen Z tuh umurannya kan rentangnya tuh nggak sebutuh kita millennials misalkan yang udah berkeluarga dan lain-lain. Sebenarnya Ya. mereka tuh peruntukannya tuh buat apa sih? Sejauh Nah, ini kalau itu. dilihat tuh buat apa tuh Mbak? Kalau dari studinya kan tadi ada yang pertama nih kebutuhan ekonomi gitu ya, tuh biasanya makanya profilnya tuh biasanya perempuan. Karena kan Oke. perempuan kan menteri keuangan di setiap rumah dan dia harus bertanggung jawab nih. Ya. Apapun yang terjadi bahwa harus beres. Betul. Kayak yang kedua keterdesakan tadi, kecelakaan, sakit, apa segala macam. Nah, kayak yang ketiga adalah kebutuhan gaya hidup atau hidup yang Lifestyle, gaya istilah saya ya Ya, kan. ya. Karena mengingat sosial media itu dari 15 tahun lalu studinya udah nunjukin membuat sebenarnya orang-orang digital ini, apalagi yang paling banyak penghuninya gen milenial Y, Gen Z, dan bentar lagi ada Gen Alpha sama Beta nih. Karena mereka memang udah full di sana kan. Nah, hidup full digital itu bahayanya adalah kita jadi sering terpapar hal-hal yang bisa membuat kita siriknya bukan main. Dan kita selalu menginginkan sesuatu bahkan dalam hitungan detik. Karena selalu ada saja yang baru. Di sini problemnya. Makanya kenapa kemudian selain perempuan profilnya kalau dari segi usia juga anak muda, ya karena anak muda yang paling banyak hidup di dunia online. Kalau orang yang mungkin belum terpapar online banget gitu ya, dia masih akan minjem tuh kalau kayak di desa-desa ada namanya Bank Emok atau sebutannya namanya rentenir gitu kan. Iya, iya. Atau yang itu yang zaman dulu pinjam 100 gitu kan. Nah, kalau yang dan itu sekarang dipermudah semudah itu. Nah, ini satu lagi hal ketiga. Kalau ada orang yang minjemin kita dengan cara mudah, hati-hati itu ranjaunya. Karena kalau pemberi pinjaman yang benar, kenapa mereka rada kepo sama kita? Sederhana, karena dia mau mastiin kalaupun kita minjem, kita pasti bisa balikin. Makanya banyak tuh nanya Ina itu, Nina itu segala macam ya kan. Nah, ini yang kadang-kadang bikin kita sebel, ribet deh gitu. Makanya akhirnya lebih memilih yang ilegal-ilegal, karena yang ilegal dia nggak peduli kalau kita bisa bayar apa enggak, pokoknya uangnya aku kirim, abis itu aku teror. Oh gitu, ada filmnya di OTT. Ada sempet nonton tuh, apa judulnya? Pay Later, kalau nggak salah. Yang Sleep Call nggak sih? Yang Sleep Call. Oh itu juga, ya. Yang Indonesia punya kan? Benar. Kayak mau sampai die. Ya kan? Tapi memang itu adalah realita yang digambarkan dalam film ya, Mbak Devi ya. Kalau misalnya kita lihat nih deretan kejadian-kejadian bunuh diri atau kejadian-kejadian naas, super naas yang diakibatkan karena pinjol ilegal, itu memang banyak banget kasusnya. Ini sampai nggak kehitung loh. Ada bunuh diri tuh berkali-kali, bahkan nggak cuma di satu daerah, tapi di banyak daerah di Indonesia. Artinya ini udah darurat karena literasinya kah? Atau memang pengawasannya yang kurang? Atau gimana Mbak Devi? Dari analisis Mbak Devi. Pertama ini faktornya nggak cuma satu ya. Artinya ini udah campur sari, udah gado-gado banget. Tadi kalau Mas sebutin soal literasi, iya. Karena gini, misalnya itu udah hukum pasti. Kalau kita mau minjem, misalnya kita punya duit 1.000 nih. Maksimal kita boleh ngutang itu cuma 300 perak, nggak boleh lebih gitu ya, karena kan ada hal-hal lain, kita perlu ongkos, kita perlu makan. Ingat, kita hidup nggak cuma buat hari ini, perlu nabung itu dana darurat berarti ya kan. Terus syukur-syukur
bisa buat beli yang lain. Belum lagi, mohon maaf kalau bagi yang muslim gitu, jangan lupa zakat. Hidup kan gak cuma di dunia tapi ada akhirat. Yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu hukumnya itu harus patuh dulu deh. Makanya hutang bukan yang gak boleh. Boleh banget tapi cuma maksimal 30%. Atau kalau 1.000 ya 300 aja. Selebihnya jangan. Tapi banyak orang yang langgar itu. Gitu kan. Nah terus yang kedua adalah, ya memang, nah ini yang saya sedihnya gitu ya. Ikatan sosial kita udah kering banget. Kalau dulu, kalau kita ada masalah atau apa, kita masih bisa ngetuk kanan kiri, depan belakang kita, tetangga atau nelfon saudara. Sekarang saudara udah pasti jauh, tetangga juga udah nggak lagi jadi keluarga. Padahal kan hukumnya adalah sebenarnya keluarga terdekat kita adalah tetangga misalnya. Nah, ikatan sosial ini udah kering banget sehingga kadang-kadang gini loh. Bukan persoalan tetangga kita mau bayarin utang kita, bukan. Tapi kalau dengan ngobrol sama tetangga, misalnya aku lagi banyak utang nih, aku boleh nggak nitip anak aku ada kerjaan tambahan. Nah itu ngebantu kan. Kadang-kadang kita kan pengen nambah kerjaan untuk misalnya beresin utang kita bingung karena di rumah ada hal yang harus diurus, apa segala macam. Kalau dulu ikatan sosial masih bagus, ada banyak pertolongan dari tetangga, entah dia dengerin curhat kita minimal daripada kita harus bunuh diri dulu. Karena ada riset yang menunjukkan orang yang bunuh diri kalau minimal dia didengerin aja gitu ya, itu dia gak akan merasa bahwa dia gak sendirian, sehingga dia gak ngerasa gelap banget dan ujungnya mutusin untuk bunuh diri misalnya. Itu hal kedua gitu ya. Tadi pertama literasi, hal kedua juga tadi soal ikatan sosial. Yang ketiga, memang kita perlu sadar pinjol-pinjol ilegal ini bisnis serius bagi orang-orang yang memang ingin mengambil untung dari penderitaan orang lain. Jadi mereka, kita nggak genit aja gitu ya, kita emang nggak nyari-nyari buat beli macam-macam, dia akan datang dengan berbagai cara. Nah ini makanya pentingnya kayak media nih keren banget nih, Detik hari ini ngebahas ini, tapi harapan saya, mohon maaf gitu ya, nggak nunggu harus ada yang meninggal dulu untuk ngebahas ini, karena kejadian kayak begini tuh tiap hari. Jadi artinya memang kita harus terus ngingetin saudara-saudara kita, bahkan diri kita sendiri, dengan modus-modus baru yang selalu aja muncul untuk ngejebak kita terlibat pinjol. Dan yang paling horor adalah kalau kita nggak bisa jaga data pribadi kita, ini mengingat peringatan buat diri saya sendiri. Hati-hati, tiba-tiba ada orang ngirim duit ke kita gitu ya, terus kita udah bikin syukuran karena seneng banget, ternyata itu memang sengaja dikirim. Habis itu 2 hari kemudian kita udah ditagih bahwa kita ngutang, atau data kita dipakai oleh orang lain gitu ya, dia yang pinjam, dia yang bersenang-senang, kita yang kemudian puyeng belakangan. Jadi ada banyak faktor yang memang kita harus beresin bareng-bareng. Makanya keren banget kalau selalu ada diskusi-diskusi soal ini. Sepakat. Setuju sih. Tapi dari yang disampaikan sama Mbak Devi tadi, salah satu yang pengen gue garis bawahi adalah bagaimana media sosial ini juga akhirnya membentuk orang-orang tuh harus bersikap seperti apa gitu. Termasuk bagaimana hubungan kita sama tetangga juga kayaknya juga banyak juga dipengaruhi kurang lebih gara-gara media sosial, gara-gara internet. Betul, ya nggak sih? Setuju kalau itu setuju. Kalau dulu belum ada zamannya internet, pasti kita ngapa-ngapain bareng sama tetangga. Kita ngerumpi di luar. Sekarang kita begini di kamar. Nih. Sekarang ngerumpinya di grup chat WA ya. Gitu, nggak keluar kan sekarang. Padahal interaksi sosial tuh penting banget ya Mbak, untuk bisa menjaga kewarasan juga setuju. Ya. Banget, paling nggak apa ya. Nah ini kan satu problem nih gitu, apalagi khususnya mohon maaf generasi yang lebih muda gitu, kalau gue udah lansia gitu kan. Jangankan mau ngobrol. Sekarang ada riset-riset yang menunjukkan bahwa kita natap mata orang aja nggak berani. Aduh, benar. Padahal udah dicokokin dulu, tatap mata saya. Waduh, baik Ojan. Nah, artinya kan hanya masalah waktu nih, saya Devi, bukan saya yang akan membantu orang. Jangan-jangan saya butuh bantuan. Kalau saya nggak ngebiasain diri untuk natap mata orang, senyum gitu. Nah itu kan kita kan ada pada masa yang satu, kalaupun ada orang membantu kita bawaannya malah curiga gitu ya, karena udah nggak biasa lagi interaksi sama orang. Padahal ada kenikmatan psikologis, yang kedamaian yang bisa kita dapat bahkan dengan hanya ngobrol sama orang. Ada orang beneran yang bukan cuman deretan angka followers atau akun-akun yang beneran, yang ternyata kalau ngobrol sama dia tuh kita, ya Allah, oh ternyata ada solusi loh, oh ternyata aku bisa begini, atau minimal kita jadi makasih ya, aku ngerasa nggak sendirian. Penting banget Mbak. Tapi
terus kita di mana cari validasinya? Biasa kan validasi itu zaman sekarang semuanya dapat dari media sosial. Oh iya Dari benar. angka-angka, dari jumlah Yes. DM yang masuk, Likes-nya, ya likes-nya. kan, followers, Kan manusia tuh butuh validasi ya, benar ya Mbak Oh pasti, Devi? pasti. Cuman kan ini cuman masalah dosis sih, Oke. gitu ya. Artinya gini, kalau memang dengan angka-angka tadi bisa ngasilin cuan, gas. Tapi kalau iya itu benar. juga nggak ada manfaatnya sama diri kita, lebih baik kita fokus dengan karya sehingga kita bisa dapat cuan beneran dan akhirnya semua orang yang kan datanya gini, apa yang ditampilkan di sosial media itu rata-rata kepalsuan. Tapi bisa loh kita semua iri dengan kepalsuan itu. Lebih baik kita beneran membangun kerajaan kita masing-masing gitu dengan karya, dengan kita, dan dengan itu malah kita yang kemudian menjadi magnet buat orang-orang yang butuh validasi. Karena semua orang mau kenalan nama kita, karena kita udah punya karya, kita udah punya prestasi gitu ya. Nah itu yang kayaknya juga perlu mulai dirubah sih, bukan nggak boleh validasinya, masalahnya, tapi juga pastikan gimana caranya orang-orang yang butuh validasi itu malah mendekat ke kita. Oh iya setuju. Tapi banyak terjadi kayak kalau di sosial media tuh kayak kalau ngomong lancar apa, pas ketemu langsung mohon maaf boleh ngomong. Ada loh Pak. Masa? Ada. Iya kan Mbak ya? Ada loh. Iya itu yang benar. Makanya coba deh teman-teman googling gitu ya. Sekarang itu bahkan udah dari 5 tahun lalu gitu ya. Trennya makin tinggi. Banyak perusahaan yang nggak mau hire Gen Z. Iya. Hati-hati karena itu masalahnya. Karena kalau nyari yang diem sekarang udah banyak banget robot-robot AI. Ya udah bayar dia aja. Nah kenapa manusia masih dipekerjakan? Karena kita punya kehangatan ini. Nah ini yang sekarang kita lupakan. Dan yang uniknya adalah robot, namanya juga ada AI, artificial. Dia udah pura-pura pengen jadi manusia. Manusianya kayak kita pelan-pelan berubah jadi robot. Iya betul. Ya. Nah ini kan paradoks ya. Artinya justru kita jangan nyalahin teknologinya. Yuk kita tetap pertahankan kemanusiaan kita. Dan ditambah dengan AI, kita pasti akan bisa menggenggam dunia. Betul, setuju. Justru AI itu adalah yang bikin kita jadi superpower, bukan gara-gara AI. Bukan AI-nya yang superpower gitu. Kitanya yang superpower gara-gara AI, dibantu sama AI gitu ya. Oke, kita geser lagi ke tengah nih Mbak Devi, karena kita balik lagi gara-gara soal pinjol ini ya. Kita fokus memang pinjol ini kita bicara soal pinjol ilegal lah ya, atau mungkin legal juga termasuk. Pokoknya yang bikin orang terlilit utang ya. Terlilit utang dan menyebabkan akhirnya bunuh diri. Apa sih penyebab mereka akhirnya sampai ambil jalan pintas itu Mbak Devi, khusus dari POV orang yang terlilit utang gitu. Kenapa orang yang terlilit utang ini bisa sangat mudah mengambil jalan pintas dengan bunuh diri? Karena gini, kalau ini kan berarti ada 2 POV orang yang ngasih duit sama orang yang dipinjemin. Coba balik ke diri kita. Kalau kita udah minjemin duit ke orang, dan saya yakin teman-teman adalah pasti dalam kondisi yang seperti itu gitu kan. Terus kita pasti pengen duit kita balik dong. Dengan segala cara kan kita kemudian ingin memastikan uang kita kembali. Nah, pinjol-pinjol ilegal ini dia sudah mempelajari tuh psikologi orang yang berpotensi untuk menunda-nunda membayar hutang. Gitu ya. Nah, caranya dia antisipasinya dengan satu, makanya dia akan pegang dulu data pribadi kita. Mana ketika kita masuk ke aplikasi-aplikasi yang apalagi yang ilegal ya, karena kalau yang legal mereka terikat hukum, mereka bisa langsung ditutup oleh negara tuh. Ada wasitnya gitu ya. Nah, kalau yang ilegal, negara susah bantunya teman-teman. Karena kita aja minjem di tempat yang ilegal. Negara juga bingung gimana mau bantunya, kan gue udah bilangin. Lo jangan pakai yang ilegal, masih aja pakai. Giliran sial, adu ke negara. Gitu kan negara bingung. Gimana mau gitu ya. Kan susah gitu kan. Nah, balik lagi tadi gitu kan, mereka antisipasinya gimana? Nah, mereka itu jahatnya, dan itu tidak dilakukan oleh yang legal karena nggak boleh. Dia akan ambil tuh kontak kita gitu kan, diambil kontaknya secara teknologi itu gampang banget di era sekarang. Gitu kan, nggak perlu rocket science gitu ya, apalagi mereka yang niat pasti mereka bikin sistemnya. Nah, itu mereka ambil, terus dari situ dia akan memainkan psikologi. Jadi dia mainkan betul-betul psikologi. Bahwa psikologi apa? Kenapa orang ngutang di online itu nyaman? Karena kan nggak perlu ketahuan kalau ngutang. Siapa sih yang tahu kita ngutang? Nah, justru di situ dia mainkan. Dia buat semua orang sedunia
apa namanya, kita menjadi fokus gibah Nusantara. Oh, si Devi Iya, ngutang nih. Itu kan membuat kita sebagai manusia akan stres setengah mati. betul. Jadi stresnya jadi dua, stres mau bayarnya bingung, karena kalau pinjol ilegal, dia sengaja nggak masukin tuh klausul-klausulnya. Bahwa misalnya, bayangin, kalau kita nyicil rumah aja, setahun misalnya, bunganya 10%, itu setahun loh. Setahun Mm-mm, tuh 12 bulan loh, ya kan? mm-mm, 365 hari. mm-mm. Pinjol ilegal sehari itu 1-2%. Bayangin, jadi Iya, kalau sebulan aja, kalau dia 2% aja, berarti udah 22 kali 30 hari udah 60%. Berarti kalau kita tadinya minjem 1.000 perak, berarti di akhir bulan, kita minjem tanggal 1, akhir bulan tanggal 30, utang kita udah jadi 1.600. iya. Kan luar biasa penjajahnya nih kan, pinjol-pinjol Mm-mm, ilegal mm-mm, ini ya mm-mm. kan. Iya. Dan itu kan dia nggak nyantumin, karena kita dimanjakan secara psikologis. Tadi apa-apa mudah, tinggal Ya, cacat, ya, ya, cet, pencet-pencet doang, ya. set, langsung kekirim deh. Nah, ini yang menjadi jawaban kenapa kemudian orang bisa jadi stres-stresnya dua. Stres mau bayarnya, bingung secara teknis, duit belum ada, nih kenapa bunganya jadi makin Mhm. panjang, THR belum tentu dapat, belum lagi kemarin kena SP misalnya, yang tadinya harus dapat bonus nggak jadi dapat bonus gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, terus kemudian stres tadi, malu. Iya. Betul. Itu kata kunci paling sederhana, malu. Karena Malu. tadi, kenapa manusia butuh validasi? Karena manusia itu selalu pengen menjadi yang terbaik, tercantik, Iya, iya. hebat, segala macam. Kalau ini kan akan Betul. mengurangi poin dia tadi. Lalu tukang ngutang kan, jadi itu menjadi sebuah kelemahan kan. Nah, kenapa film-film superhero tuh nonton banyak? Karena semua orang bermimpi jadi superhero. Ini kan akan menjadi Ya. batu kryptonite-nya dia kan. Kelemahannya dia Betul. nih dengan ngutang Setuju. ini, gitu sih. Oke, pas banget Kryptonite, soalnya kan minggu depan keluar trailernya ya. Krypton ini Superman. Superman. Pas Superman. banget. Garapan James Gunn ya. Bener-bener. Oke, Oke, jadi terakhir nih Iya. Mbak, boleh ya. Jadi kalau misalkan saran buat masyarakat yang sekarang tuh sebenarnya lagi terlilit pinjol gitu, Iya. apa nih yang bisa Mbak Devi sampaikan gitu kepada masyarakatnya? Satu, kamu Oke. nggak sendiri. Banyak banget Iya. kok yang kayak gitu. Jadi yuk, kayaknya udah banyak deh teman-teman yang keren-keren banget tuh, organisasi masyarakat sipil, terus teman-teman kampus yang emang nyediain forum untuk bisa ngobrol. Ngobrolnya bukan gibahin tiap orang, tapi Iya. kita cari solusi supaya kita semua, satu, yang namanya kewajiban tetap harus dibayar. Iya, Tapi ketika setuju. kewajiban itu, apalagi khususnya yang ilegal, udah ngelebihin yang semestinya, ini kita perlu cari solusi bareng-bareng. Dan kalau sendirian itu sulit, jadi jangan ragu, kita jadi orang Indonesia lagi, yuk balik lagi gotong royong atau bahasa kece-nya kolaborasi untuk nyelesain masalah kita. Plus bagi yang kepikiran mengutang, sekali lagi nggak ada masalah, tapi pastikan di jalur Shirotol Mustaqim, jalur yang bener ya. Betul. Lalu yang kedua, kalau ngutang, pastikan kamu bisa bayar. Jangan kamu menggali kuburan sendiri gitu ya. Berhutang untuk sesuatu yang kamu nggak mungkin bisa bayar balik. Benar sekali. Gitu. Soalnya banyak yang apa tuh namanya bahasanya, tunggu sebentar, gali lobang tutup lobang. Iya Mbak, ya kan benar, betul ya kan, banyak yang kayak gitu sekarang katanya. Ya, Dan itu akan capek banget, itu nggak akan ada ujungnya, endless banget gitu ya. Bahkan tanpa kamu sadari akhirnya kamu ketumpuk atau malah terjun masuk ke dalam lubangnya, ke kubur sendiri. Oh benar. Benar, Mbak. Kita sendiri menerjunkan diri jatuhnya ya. Banget. Emang suka ngubur diri sendiri orang sekarang tuh. Sekarang emang gitu. Bener. But anyway, terima kasih banyak Mbak Devi. Sekalian juga it takes two to tango ya. Nggak cuma dari kitanya juga yang harus memperbaiki diri untuk bisa termitigasi dari risiko-risiko pinjol ini. Tapi juga kita berharap juga dari pemerintah, dari otoritas terkait juga ikut membantu ekosistem ini supaya bisa terjaga makin aman, makin terpercaya juga. Karena pinjol juga yang untuk yang legal ya, untuk yang ilegal tentu 100% salah, tapi untuk yang legal mereka juga banyak membantu ekonomi kita anyway. Terima kasih sekali lagi Mbak Devi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali. Bye. So good to see you. Bye.